masa kampanye sudah mulai dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024 mendatang. Dan dalam pelaksanaannya berdasarkan PKPU tentang masa kampanye, ada sejumlah aturan dan juga larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pilkada dalam menjalani atau melaksanakan kampanye. Lalu untuk mengetahui apa saja aturan dan larangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk itu, saya saat ini telah mengundang dan juga telah hadir di studio Ulasan TV Komisioner KPU Kepri Jarni Miliati. Halo, selamat siang Bu Jarni. Selamat siang. Dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah kiri saya telah bergabung akademisi Umbra sekaligus Direktur Public Trust Institute, Pak Robi Patria. Halo, selamat siang Pak Robi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah terhubung melalui virtual Zoom dua narasumber lainnya. Kita hari ini ada Komisioner Bawaslu Kepri, Bang Febri Adinata. Halo Bang Febri, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah bergabung bersama kita anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Tanjung Pinang, ada Bang Ade Angga. Halo Bang Ade, apa kabar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak klarifikasi, Bang Ade, Bang saya Febri. bukan lagi Ketua Golkar Tanjung Pinang, Mbak Yoli. Oh, sudah dapat jabatan rupanya ya Bang ya? Sudah Oke, lama baik. di provinsi. Iya, terima kasih banyak Bang Ade, Bang Febri, Terima Pak kasih. Robi dan juga Terima Bu kasih. Jernih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang terkait aturan dan juga larangan kampanye dalam Pilkada 2024. Nah, untuk membuka dialog ini saya mau terlebih dahulu ke Komisioner KPU Kepri kita hari ini ada Bu Jernih. Bu Jernih, sebenarnya dalam melaksanakan kampanye itu hal, tindakan atau kegiatan seperti apa sih Bu yang sebenarnya itu masuk dalam kategori kampanye? Ini masih banyak nih mungkin masyarakat yang penasaran tentunya. Ya, baik Mbak Yoli. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sekarang ini memang sudah disampaikan ya, tahapan kampanye ini sedang berlangsung mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024, di mana pada saat ini ada aturan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 dan juga PKPU nomor 13 tahun 2024 serta turunnya ada keputusan KPU RI di nomor 1363. Jadi dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kampanye. Nah, sekarang ini memang masing-masing paslon ya dan tim kampanye bahkan juga ada relawan atau pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kampanye ini sedang melaksanakan beberapa metode ya, di mana metode kampanye itu diantaranya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka ya, pertemuan tatap muka atau dan dialog, terus ada pemasangan alat peraga kampanye, lalu penyebaran bahan kampanye, dan juga metode lain atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Jadi ada beberapa metode yang dilaksanakan. Nah, saat ini ya di mana masing-masing tim kampanye ya itu juga sudah mendaftarkan ya tim kampanye ke KPU. Ya, di mana itu adalah selain tim kampanye juga ada akun media sosial, karena salah satu metode juga melakukan kegiatan kampanye di media sosial. Nah, juga ada relawan yang juga didaftarkan ke KPU. Oke. Nah, Jadi itu tadi metode kampanye ya. Jadi apa saja sih hal-hal atau tindakan yang termasuk dalam kampanye itu, diantaranya ada pertemuan tatap muka, itu termasuk ya tatap muka, terbatas, terbuka, dan juga menggunakan alat peraga itu yang masuk dalam bagian kampanye. Nah tadi saya menarik nih, saya baru tahu kalau ternyata tim kampanye itu juga harus didaftarkan di KPU. Iya, itu harus didaftarkan ke KPU masing-masing ya, paslon. Itu tim kampanyenya itu harus didaftarkan ke KPU dan itu sudah didaftarkan. Nah, otomatis kan itu banyak ya Bu jumlahnya? Banyak.
Berarti semuanya itu harus terdata Iya. oleh KPU. Iya. Itu untuk bertujuan apa tuh? Tujuannya untuk fungsi pengawasan dari Bawaslu juga ya, yang sudah didaftarkan itu, di mana tim itulah yang nanti yang melaksanakan metode-metode kampanye di lapangan gitu, yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, sebelumnya juga, sebelum mereka melaksanakan kampanye, mereka juga harus mendapat izin dari Polri ya, gitu, dalam melaksanakan setiap kampanye. Ada metode yang saya sampaikan tadi, termasuk rapat umum. Oke, jadi untuk metodenya sendiri ada banyak, termasuk dengan alat peraga, alat itu masuk seperti flyer dan juga baliho seperti itu ya Bu Cerni. Ya. Artinya memang saat ini baliho dan lain-lain itu sudah diperbolehkan untuk dipasang di jalan-jalan umum seperti itu? Iya, jadi gini. Alat peraga kampanye kita definisikan lagi ya. Alat peraga kampanye itu terdiri dari reklame. Nah, reklame itu apa aja? Ada videotron dan billboard. Lalu ada baliho, ada spanduk, ada umbul-umbul. Nah, itu kemarin kita sudah memetakan ya jenisnya, ukurannya, dan itu kemarin juga kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing tim LO masing-masing paslon terkait jenisnya, terus berapa masing-masing misalnya umbul-umbul itu berapa kita laksanakan untuk sesuai dengan ketersediaan anggaran KPU lah. Lalu bahan kampanye. Nah, bahan kampanye itu ada seperti flyer, poster, pamflet, brosur. Jadi ada 4 bahan kampanye yang sekarang dalam proses percetakan. Nah, itu yang kita fasilitasi. Jadi ada beberapa yang kita fasilitasi terkait alat peraga kampanye, bahan kampanye. Setelah itu ada juga nanti debat paslon yang kita fasilitasi, dan juga iklan di media sosial. Jadi itu yang kita fasilitasi kepada masing-masing paslon ya. Jadi ada lagi ketentuannya tuh. Apa itu ketentuannya, Bu? Kalau APK itu kan kita kemarin itu sudah menyampaikan ya, sudah ada rapat koordinasi dengan masing-masing tim LO paslon. Misalnya baliho itu ada 37 ya masing-masing paslon nanti di setiap kecamatan, lalu setiap kabupaten kota. Lalu ada umbul-umbul itu jumlahnya sampai 1.600 gitu kan masing-masing paslon. Lalu ada spanduk itu 838. Jadi itu semua sudah kita tuangkan di dalam SK KPU provinsi, yang mana yang sudah kita tetapkan ukurannya ya, ukurannya berapa kali berapa itu juga harus diikuti dengan masing-masing tim paslon untuk tambahan dari penambahan. Kalau APK itu 200% dari yang sudah kita tentukan jumlahnya dan ukurannya. Lalu, jumlahnya, ukurannya, speknya juga sudah kita tentukan, harus menyesuaikan dengan spek yang sudah kita tentukan. Lalu terkait bahan kampanye itu ada APK-nya 200%, bahan kampanyenya 100%. Jadi itu semuanya difasilitasi juga ya dari KPU sendiri. Ada juga yang dari masing-masing paslon. Oke, artinya ada yang dari KPU, ada yang dari masing-masing paslon, dan juga tadi sudah dijelaskan dengan rinci metode-metodenya, lalu APK-nya dengan bahan dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Cerni. Nah, tapi ini menarik Bu, karena dalam pelaksanaannya kampanye ini kan ada aturan yang mengatur dalam pelaksanaannya. Tapi masih banyak nih mungkin masyarakat yang bingung. Boleh dijelasin kan Ibu, sebenarnya apa saja aturan yang diatur oleh PKPU itu? Ya, semua ya diatur, dari metodenya juga diatur, terkait pemasangan alat peraga kampanye juga diatur. Kita sudah menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, terus untuk jadwal kampanye itu juga sudah, terkait rapat kampanye, rapat umumnya juga kemarin kita sudah menetapkan ya, maksimal tuh paling banyak masing-masing tim kampanye paslon itu maksimal 2 kalau untuk tingkat provinsi. Kalau untuk tingkat kabupaten kota maksimal 1, dan itu sudah kita
buat jadwalnya supaya tidak bentrok ya, kita buat zona A, zona B gitu. Oke, jadi sampai mulai dari jadwal, lalu metode, Iya. bahkan lokasi ini apa nih? Lokasi pemasangan alat peraga mereka. alat peraga Iya. tadi, atau lokasi mereka melakukan rapat umum tadi tuh? Ya, lokasi rapat umum juga sudah kita tentukan ya. Jadi ada zona A dan zona B. Zona A itu merupakan Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, dan Anambas. Nah, zona B itu ada Batam, Karimun, dan Lingga. Nah, jadi itu zona supaya tidak misalnya di tanggal misalnya melakukan rapat umum paslon 1 di tanggal 10 misalnya ya, 10 November. Nah, itu gilirannya di zona zona A itu paslon 1, zona B paslon 2. Agar gitu. jadwalnya tidak bentrok ya satu sama Iya. lain. Oke. Nah, kita mungkin hari ini ke akademisi kita juga sekaligus Direktur Public Trust Institute ada Pak Robi. Pak Robi, tadi kita udah mendengarkan apa saja aturan yang diatur dari PKPU tersebut, mulai dari metode, ternyata lokasi sampai jadwal ternyata memang sudah diatur oleh KPU. Tapi kalau Pak Robi sendiri melihat di Kepri hari ini di masa kampanye sudah seperti apa sih keramaiannya, kehebohannya? Ya, jadi kalau kita lihat PKPU 13 itu ada 20 larangannya. Jadi ada 20 larangan itu memang saya kira juga tidak berani dilanggar oleh calon, sehingga mereka sangat hati-hati. Yang jadi masalah adalah ketika netralitas ASN yang mesti dicek oleh Bawaslu gitu ya. Karena ini menjadi apa? Karena jelas tuh di pasal di PKPU 13 dilarang menggunakan anggaran pemerintah itu. Nah, anggaran pemerintah ini kan dia nggak jelas digunakan untuk apa misalnya. Siapa yang menggunakannya? Biasanya kan ASN, tapi kalau misalnya tim sus gubernur dia masuk ke tim kampanye, apakah dia ikut berlaku seperti ASN? Dia harus mundur dari tim kampanye atau dia cuti selama masa kampanye. Kan mereka itu digaji oleh anggaran APBD. Nah, ini kan nggak diatur sama PKPU. Yang diatur kan ASN gitu ya. Termasuk RT RW. RT RW itu dia cuma insentif namanya. Kalau di Pemko kan 600.000 sebulan. Nah, dibantu provinsi 100.000. Apakah mereka tidak boleh dilibatkan dalam tim kampanye atau dia boleh? Nah, ini kan masih simpang siur, ada yang RT membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ini pertanyaan yang mesti diluruskan oleh Bawaslu. Termasuk yang ASN, kata Mendagri boleh hadir di kampanye itu. Boleh nggak benar-benar hadir kampanye di lapangan itu, mendengarkan calon kampanye? Kalau boleh bagus. Oke. Karena ASN di Provinsi Kepri ribuan orang, termasuk Tanjung Pinang seluruh Kepri. Nah, kalau mereka nggak kampanye, nggak dengar visi misinya, gimana mereka mau memilih gitu kan? Ya. Nah, Artinya bagusnya memang dibolehkan dia hadir di situ, tapi yang tidak boleh itu dia menggerakkan orang untuk hadir dan mencoblos. Nah, kita pun nggak tahu apakah peran dia ikut menggerakkan atau tidak. Kalau dia diam-diam kan nggak bisa juga kita tahu. Tapi yang jelas-jelas itu kan, yang nggak boleh namanya hadir dalam tim kampanye. Nah, ini kan belum duduk nih. Kalau Bawaslu bilang boleh hadir PNS atau honorer di lokasi kampanye, oh pasti ramai. Nah, ini kan menarik. Kalau perlu saya bilang mungkin ke Mbak Jernih, ASN itu cabut saja hak pilihnya. Jadi dia betul-betul netral. Macam TNI Polri gitu ya. Nggak ada hak pilih dia. Karena dia pelayan publik kan, pelayan masyarakat, aparatur sipil negara. Kalau dia masih dipilihkan hak pilih, tapi dia tidak boleh mendengarkan secara langsung kampanye, karena dianggap cerdas mungkin ya. Tapi kan nggak semua PNS pakai handphone smartphone, nggak semua PNS misalnya punya medsos, nggak semua PNS mengikuti perkembangan dinamika politik ya. Ada yang nggak nonton TV misalnya. Kawan saya nggak nonton TV, mana tahu dia kondisi seperti itu. Nah, ini harus didudukkan Bawaslu Kepri dan KPU, karena di PKPU 13 itu masih mengambang, karena perlu perdebatan lagi untuk hal-hal spesifik yang tadi saya sebutkan seperti itu. Termasuk anggota DPRD. Anggota DPRD itu digaji oleh negara.
Kalau dia kampanye, maka dia harus cuti pada hari itu, ya kan? Kalau dia nggak cuti, Bawaslu harus proses. Dan untuk menjawab semuanya saat ini telah kita hadirkan Ya, narasumber kita yang luar biasa. Nah, kita mungkin langsung ke Bang Febri. Bang Febri, tadi langsung ditanyakan oleh Pak Robi. Ini sebenarnya mungkin bisa langsung dipertegas ya Bang Robi. Bang Febri, sebenarnya siapa saja yang boleh menjadi juru kampanye, dan lalu siapa saja yang tidak boleh, dan siapa saja yang boleh hadir dan tidak boleh hadir dalam kampanye? Baik, terima kasih Mbak Yoli. Pertama, kalau kita merujuk kepada PKPU 13 2024 maupun keputusan KPU 1363 terkait dengan siapa-siapa saja yang bisa ditunjuk sebagai tim kampanye, itu kan kita melihat di situ baik itu ketua maupun pengurus partai politik, anggota partai politik, ataupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh pasangan calon maupun dari parpol pendukung. Nah, ketika kita tadi apa yang disampaikan Bang Robi, ya saya ingin sedikit juga menambahkan bahwasanya memang betul anggota DPRD itu digaji oleh negara dan dipilih oleh masyarakat. Tetapi perlu kita sama-sama sadari juga bahwasanya anggota DPRD itu juga merupakan orang-orang partai politik yang mencalonkan diri dari partai politik, sehingga ada ketentuan-ketentuan yang juga harus diikat oleh mereka, tapi juga tidak seketat sebagaimana yang kita inginkan gitu ya. Kita juga bisa melihat di Undang-Undang 10 2016 disebutkan di dalam pasal 70 ayat 2 terkait dengan pihak-pihak yang ingin melaksanakan kegiatan kampanye itu wajib izin. Jadi izin kampanye. Di situ disebutkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, masuk pejabat negara maupun pejabat daerah. Kalau pejabat negara kita mungkin sama-sama memahami menteri. Ketika pemilu 2024 kemarin, menteri-menteri yang dibayar oleh negara gajinya, mereka juga adalah orang partai politik. Dan mereka bisa melaksanakan kegiatan kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden kemarin. Nah, ketika mereka ingin melaksanakan kegiatan kampanye, mereka izin. Melakukan izin sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang izin para menteri. Nah, begitu juga kemarin saya juga sempat dihubungi oleh beberapa teman-teman media maupun orang partai politik yang mempertanyakan terkait dengan beredarnya video-video bahwasanya anggota DPRD itu berpotensi melanggar pidana pemilu, pidana pemilihan ketika mereka melakukan kegiatan kampanye. Nah, ini juga ada penegasan, baik itu di Undang-Undang 10 2016 pasal 70 ayat 2 sudah ditegaskan pejabat daerah, anggota DPRD itu masuk kategori pejabat daerah, diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, dan ketentuan mereka ingin melaksanakan kegiatan kampanye ya mengikuti ketentuan yang ada, yaitu izin ketika ingin melaksanakan kegiatan kampanye. Bagaimana ketika anggota DPRD tidak melakukan izin untuk melaksanakan kegiatan kampanye? Kami akan meminta yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye. Ketika kita menemukan ada anggota DPRD yang hadir di dalam kegiatan kampanye, tetapi tidak menyampaikan surat izin kegiatan kampanyenya, atau tidak mengajukan surat izin ketika akan melaksanakan kegiatan kampanye. Bagaimana ketentuan izin tersebut? Izin kegiatan kampanye yang dilakukan oleh anggota DPRD hanya berlaku di hari kerja. Hanya berlaku di hari kerja. Bagaimana kalau malam hari, tapi masih di hari kerja? Tetap izin. Kami sampaikan agar tetap mengajukan izin, ketentuannya sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, ini juga ada penegasan di putusan MK nomor 52 tahun 2024 terkait dengan pihak-pihak yang ada yang cuti dan izin sebenarnya. Nah, perbedaan cuti di luar tanggungan negara dengan izin adalah cuti di luar tanggungan negara diberlakukan kepada gubernur petahana yang maju kembali, atau wali kota bupati yang maju kembali, ataupun yang naik tingkatan. Nah, mereka wajib cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini berbeda perlakuan dengan anggota DPRD, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, pihak-pihak mungkin dari pertanyaan Mbak Yoli, siapa pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye? Di sini sebenarnya sudah ditegaskan juga di dalam Undang-Undang 10 2016
pihak-pihak yang dilarang, ya, ada dua sebenarnya, pihak-pihak yang dilarang dilibatkan oleh calon atau pihak-pihak yang dilarang ikut serta. Jadi kalau pihak-pihak yang dilarang dilibatkan oleh pasangan calon itu ada ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, ya, lurah, ya, itu kan termasuk kategori ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD. Nah, itu dilarang dilibatkan oleh pasangan calon atau diajak, ya, itu dilarang dilibatkan. Ada sanksi pidana yang mengaturnya. Jadi ketika pasangan calon, tim kampanye melibatkan mereka atau mengajak mereka untuk terlibat di dalam kegiatan kampanye, ada sanksi pidananya. Nah, sanksi pidana ini akan bermuara terhadap apabila ada putusan ingkrah dari pengadilan, ya, ada potensi diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut. Bagaimana ketika seorang ASN? Nah, ASN ini juga ASN ketika tidak dilibatkan, tetapi atas keinginan sendiri. Ini juga kita himbau, kita juga sudah menyampaikan surat pencegahan kepada PLT Gubernur, maupun sebelum-sebelumnya kita sampaikan kepada Gubernur dan Kepala Daerah yang ada di seluruh kabupaten kota, agar dapat mengingatkan kepada seluruh ASN untuk dapat bersikap netral. Jadi bersikap netralnya ini adalah tidak menghadiri kegiatan kampanye. Ya, tidak menghadiri kegiatan kampanye, baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, atau pertemuan apapun yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Ada kepala desa juga itu dilarang, karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalau saya tidak salah tahunnya, itu juga ada larangan, dilarang ikut kegiatan kampanye, termasuk perangkatnya. Perangkatnya ini sampai dengan kepala dusun untuk tidak mengikuti Jadi itu. itu apa, Bang? Mengapa dia dilarang untuk ikut dalam kampanye? Kepala daerah tidak ada larangan atau tidak ada larangan kepala desa. Baik. Kepala desa itu memang diatur di dalam Undang-Undang Desa. Jadi di dalam Undang-Undang Desa itu untuk kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Jadi walaupun banyak perdebatan sebenarnya. Jadi kepala desa itu juga pernah menyampaikan kepada saya waktu ketika saya di Bintan, kami ini bukan orang partai politik, kami ini dipilih oleh masyarakat, ya, kami ini mewakili suaranya masyarakat di desa kami. Kenapa kami tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye? Febri, Kita kembali sedangkan lagi. untuk Ya. anggota legislatif sendiri, anggota DPRD ini bisa diizinkan, bisa mengambil izin untuk menjalankan kampanye, menjadi juru kampanye. Kenapa kepala daerah tidak boleh, sedangkan mereka ada di posisi sama-sama dipilih oleh masyarakat? Kepala desa, sorry. Ya, baik. Pertama, kepala desa itu walaupun bukanlah orang partai politik dan dipilih oleh masyarakat, tetapi dikunci di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Ada larangan bagi kepala desa dan perangkatnya untuk tidak diperkenankan hadir dalam kegiatan kampanye karena berpotensi terhadap pidana kepada kepala desa yang diatur. Misalnya ketika ASN, ya, ada pejabat negara, ini kaitannya juga dengan isu-isu yang beredar kemarin, video terkait dengan pasal 71 soal pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI Polri, kepala desa atau sebutan lain, lurah, ya, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini ada sanksi pidana, ya, itu di pasal 184 kepada kepala desa yang diduga melakukan tindakan atau keputusan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, dikuncilah di dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi. Nah, bagaimana perlakuannya ketika terhadap anggota DPRD? Anggota DPRD di dalam ketentuan diperkenankan untuk hadir di dalam kegiatan kampanye, bahkan tidak ada juga larangan bagi anggota DPRD yang menjadi tim sukses atau tim kampanye. Mohon maaf, bukan tim sukses, tim kampanye yang terdaftar. Tidak ada, karena mereka juga adalah anggota partai politik, pengurus partai politik. Bagaimana mungkin seorang pengurus partai politik, anggota partai politik yang kebetulan adalah anggota DPRD terus dilarang menjadi tim kampanye, sedangkan itu didukung oleh partai politik. Nah, hanya saja ada tindakan-tindakan perbuatan yang wajib dijaga. Contoh, saya ambil contoh, anggota DPRD itu punya kegiatan reses. Nah, kita melarang kegiatan reses yang diselipkan dengan
kegiatan kampanye. Misalnya contoh, ketika dalam kegiatan reses tersebut itu menggunakan keuangan negara, tetapi yang bersangkutan menyampaikan ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Nah, ini ada potensi pidananya. Itu yang dimaksud dalam pasal 71. Untuk anggota DPRD sendiri atau legislatif saat ikut menjadi tim kampanye, adakah batasan-batasan yang tidak boleh mereka langgar atau mereka sebenarnya membaur saja seperti tim kampanye biasa? Ya, ketika mereka menjadi tim kampanye ataupun atau ikut dalam kegiatan kampanye, ya sama halnya seperti tim kampanye lainnya ataupun orang yang akan menyampaikan ataupun juru kampanye ya, menyampaikan seruan ajakan untuk memilih pasangan calon tersebut, tidak ada persoalan dengan itu. Yang penting mereka tidak melakukan itu pada saat kegiatan reses. Karena kegiatan reses itu didanai oleh negara, sehingga ada potensi pidana ketika melakukan itu, gitu ya. Dan yang pasti juga harus menyampaikan izin. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk jajaran kami, ketika ada kegiatan kampanye yang melibatkan anggota DPRD yang aktif, agar dipertanyakan terkait dengan izin yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan kampanye tersebut. Langsung ke Bang Ade ini yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Halo Bang Ade. Baik. Bang Ade kan juga seorang anggota DPRD dan bergabung menjadi tim kampanye ya pada Pilkada 2024 ini. Benar Bang Ade? Benar, sangat benar. Nah, kalau Bang Ade sendiri udah ngambil cuti belum nih? Izin maksudnya cuti atau izin Bang sebenarnya Bang? Ya, jadi begini, beberapa waktu yang lalu kami dapat forward surat dari Bawaslu Provinsi Kepri terkait katakanlah ketentuan untuk anggota DPRD yang ikut kampanye. Nah, setelah itu saya langsung respon, saya menghubungi Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Setelah itu surat tersebut saya forward ke Pak Sekwan. Kemudian tidak lama Pak Sekwan menerbitkan surat bahwa SOP gitu, tata cara aturan untuk izin cuti kampanye bagi anggota DPRD. Terus terang, bagi saya ini bukan hal yang baru, karena aturan ini sebetulnya sudah ada pada pilkada yang lalu juga, dengan sistem yang lebih kurang sama. Jadi bagi anggota DPRD yang ingin ikut menjadi juru kampanye, pada saat kampanye, dia harus mengurus surat izin atau cuti kepada, kalau sekarang masih pimpinan sementara. Dan itu pun sifatnya bukan selama masa kampanye, tetapi sifatnya hanya pada saat kampanye itu saja. Dalam istilah teknisnya ya on off lah begitu. Saya kira ini sesuatu hal yang biasa saja. Nah, dalam prinsip-prinsip birokrasi kan Mbak Yuli, nah kalau ditanya kenapa sih kepala daerah tidak boleh kampanye begitu. Nah, karena memang dikhawatirkan ada konflik of interest gitu. Desa atau kepala daerah? Ya, kepala desa itu dikhawatirkan kan konflik of interest. Jangan sampai dia hanya melayani pengurusan surat kepada orang-orang yang memilih bagian dari orang-orang yang didukung oleh kepala desa tersebut. Itu prinsip-prinsip sederhana dalam birokrasi sebetulnya. Dan ini juga bukan forumnya untuk mempersoalkan aturan menurut hemat saya. Yang penting adalah kita taat saja pada aturan yang sudah berlaku, dan kami memang kita harus akui bahwa mungkin sosialisasi terhadap aturan ini belum terlalu luas ya dilaksanakan ya Mas Febri, Bu Jerni semestinya mungkin di awal-awal sebelum masa kampanye, tapi ya nggak apa-apa. Surat itu sudah kita baca dan kami juga sudah berkoordinasi ke sekretariat. Jadi prinsipnya ke depan kami juga menghimbau kepada anggota DPRD di Kota Tanjung Pinang, kita sudah share bahwa ke depan bagi yang ingin menjadi juru kampanye pada masa kampanye calon yang didukungnya, ya kita mengajukan izin cuti. Kalau surat dari sekretariat itu izin cuti kepada pimpinan DPRD sementara. Saya kira sederhana. Oke, jadi sebenarnya ini memang bukan aturan baru ya Bang Ade, dari pilkada sebelumnya pun ada memang untuk anggota DPRD harus mengambil cuti on off ya ibaratnya tadi seperti yang Bang Ade sampaikan. Nah tapi Bang Ade yang menjadi penasaran tadi bahwasannya dari Pak Febri itu dikatakan bahwa anggota DPRD ini merupakan bagian dari partai politik. Tapi sebenarnya Bang Ade yang bikin saya penasaran, mungkinkah nih anggota dewan yang berasal dari partai politik untuk tidak ikut nih menjadi tim kampanye? Itu mungkin nggak sih Bang Ade?
hampir semua, saya tidak bisa memastikan semua ya, tetapi pastinya hampir semua anggota DPRD itu kan berasal anggota DPRD itu kan berasal dari partai politik. Saya yakin dan percaya hampir semua itu didaftarkan menjadi tim kampanye daerah masing-masing, gitu. Nah, kenapa harus izin atau cuti? Itu kan karena dikhawatirkan kita menggunakan fasilitas yang kita miliki. Oke, baik. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ade. Kita ke Pak Robi. Pak Robi, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bang Ade bahwa pejabat daerah, ini salah satunya adalah anggota Dewan ya, legislatif, itu harus mengambil cuti. Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu tidak sih melihat hal ini? Kalau sudah cuti kan sebenarnya nggak khawatir lagi kita. Yang dikhawatirkan itu kegiatan sebelum cuti bagi pejabat incumbent. Nah, kalau sudah cuti kan dilanjutkan oleh PLT atau PJ kepala daerah. Nah, mesti juga kita sebagai civil society memperhatikan PJ-PJ yang ada itu dan PLT. Jangan sampai dia melakukan kampanye terselubung seperti bansos. Karena bansos ini yang paling gampang dibagikan. Nah, ketika penyampaian bansos, ya kan nggak perlu diumumkan, misalnya diumumkan gitu, cukup pakai bisik-bisik gitu ya. Misalnya seperti itu yang terjadi, kita melihat mengaca di Pilpres kemarin. Dan itu menjadi temuan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian masalah yang lagi ramai kan Tanjung Pinang, bukan hanya Tanjung Pinang mungkin ya, soal peran RT RW. Ini kan masalah yang tingkat bawah yang sampai ke atas itu dan perlu direspon oleh Bawaslu, karena di Undang-Undang 32 misalnya 23 gitu kan nggak disebut apakah RT itu perangkat tingkat kelurahan, desa gitu ya, karena dia cukup sampai kantor desa, RT RW nggak masuk. Kalau mereka misalnya harus netral, maka ketika mencalonkan RT RW juga harus netral, nggak boleh orang partai seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dibuat aturan seperti itu, ya jadi kontroversi nanti. Di pilkada dia tidak boleh memihak, di pencalonan RT dia anggota partai, bisa seperti itu. Ini kan belum duduk ya, tapi terserah lah kalau RT RW asalkan dia tidak memperlakukan khusus saja, misalnya dia pendukung ini, dia perlakukan lain, yang nggak dukung ini dia hambat-hambat surat keterangannya, kan dikhawatirkan gitu saja sebenarnya. Ini yang kemarin sempat heboh juga ya Pak Robi, bahwa RT RW itu harus netral. Ya termasuk dia menjadi KPPS kan, kadang-kadang RT RW kan petugas langsung KPPS. Nah tapi Pak Robi, kalau menurut Anda sendiri seberapa besar sih pengaruh RT RW di masyarakat terkait pemilihan ini? Karena warga yang nggak ngerti informasi politiknya terbatas, dia akan tanya, bisa saja dia tanya, Pak RT kita pilih siapa? Kan kalau RT-nya mengarahkan jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya RT-nya memihak gitu, sebaiknya memang RT ya netral-netral saja, terserah pemilihnya mau memilih siapa gitu. Jangan sampai dia yang mengarahkan perangkat-perangkatnya untuk turun ke bawah dan mencari petugas-petugas KPPS yang orang-orang tertentu. Dulu kan waktu saya KPU kan ramai juga. Makanya saya buat yang RT berhenti saja mundur dari petugas KPPS gitu. Karena kita khawatirkan begitu. Tapi yang penting dalam kampanye itu adalah visi misi program calon gitu ya. Bagaimana mereka ingin mengubah wajah Kepulauan Riau, mengubah Tanjung Pinang, mengubah daerah lainnya seperti itu. Ini yang substansi pilkada itu mengubah akan lebih baik ke depan. Kalau yang tadi itu ya itu yang bumbu-bumbu saja gitu ya. Itu yang ikut meramaikan kampanye ya. Sekarang tuh bagaimana? Karena debat pilkada kan cuma 3 kali. Cuma ya kan? 3 kali, kemudian nah sekarang tuh wajah kota kita tuh banyak sekali baliho spanduk yang dipasang sembarangan. Ditempel di pohon, di simpang lalu lintas. Untuk orang tak lihat spanduk nabrak lampu lalu lintas gitu ya. Ini mesti bertebaran ya Pak ya? Bertebaran, jadi visual kita jadi rusak itu. Kalau gitu kita langsung tanya nih ke Bu Jernih. Bu Jernih, ini menjadi pertanyaan, ini mewakili masyarakat nih Pak Robi ini. Sebenarnya kalau dalam kampanye sendiri aturannya itu tadi sudah disampaikan aturan. Nah, untuk larangannya apa saja sih yang tidak boleh dilakukan?
Ya, saya hanya untuk menambahkan aja ya terkait izin cuti pejabat daerah. Ya, tadi anggota dewan ya, salah satunya itu jelas memang di peraturan KPU pasal 53, di mana sebelum melaksanakan kampanye harus izin cuti itu disampaikan ke KPU loh. Paling lambat 3 hari sebelum dia melaksanakan kampanye. Jadi disampaikan ke KPU. Kita ada aplikasi namanya SIKADEKA, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Itu simple, masukkan aja ke situ untuk pejabat daerah atau tadi anggota DPRD ke aplikasi itu untuk izin cuti-nya itu disampaikan ke kita, lalu tembusannya ke Bawaslu. Jadi tidak hanya di internal Sekwan saja, akan tetapi itu disampaikan ke KPU terkait Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan hari H kampanyenya, pelaksanaan kampanyenya gitu kan. Jadi itu harus disampaikan. Ini biar jelas ya. Itu memang harus ke KPU juga setelah Jangan sampai mendapatkan simpang siur ya. ya, setelah mendapatkan dari sekretariat atau Sekwan itu sendiri, lalu menyampaikan izin cutinya itu ke KPU dan tembusan ke Bawaslu gitu loh. Yang menarik tuh, ini jadwal kampanye pasangan calon ini kan kadang-kadang tiba-tiba, misalnya hari ini dia kampanye, besok tidak, tiba-tiba ada lagi kampanye besok. Kalau mereka buat jadwalnya selama 60 hari itu udah ada jadwalnya, enak ya. Tapi kalau misalnya hari ini dia kampanye, besok dia tidak, besok lagi suratnya gimana? Suratnya sekali Lambat 3 hari ya, ya kan, tidak satu. itu Bawaslu susah juga ngawasnya itu. Karena hari ini dia masuk, besok cuti, hari ini masuk besok cuti. Nanti kita tanya pengawasannya dari Pak Febri sendiri, tapi kita mau tanya nih ke Bu Jernih. Tadi sebagai masyarakat, Pak Robi juga mewakili, saya juga sebagai masyarakat ya, masyarakat Kepri khususnya baliho dan juga papan-papan reklame itu bertebaran kalau di masa kampanye ini. Nah, khususnya untuk aturan dalam secara luas kampanye apa saja sih larangannya? Iya, larangan itu banyak ya, berdasarkan PKPU nomor 13 itu ya, terkait materi kampanyenya tidak boleh mempersoalkan untuk Pancasila. undang-undang ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45, tidak boleh menghasut, memprovokasi, terus harus terkait di dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye yang sering disorotin ini ya kan, kita sudah menentukan titik lokasi yang mana titik lokasi itu disitulah boleh dipasang alat peraga kampanye, spanduk ya, baik itu umbul-umbul atau baliho. Nah, jadi itu ya sudah kita tetapkan. Kalau se-Kepri itu ada 1.533 titik lokasi alat peraga kampanye untuk di pemasangan alat peraga kampanye. Nah, untuk rapat umum itu ada 444 lokasi untuk melaksanakan rapat umum. Sementara rapat umum kan memang maksimal 2 kali ya, paling banyak itu masing-masing tim paslon di tingkat provinsi atau gubernur. Jadi banyak yang aturan-aturannya memang supaya kegiatan kampanye ini berjalan dengan damai, kondusif, dan sejuk dan nyaman lah. Nah, terkait yang disampaikan Pak Robi tadi, alat peraga kampanye itu seperti spanduk itu dipasang di tempat umum ya. Kadang-kadang ada di bebas hambatan, di laluan bebas hambatan juga dipasang, itu dilarang gitu loh, tak boleh. Jadi ada beberapa ada tempat ibadah itu tak boleh juga. Tempat ibadah. Ya, terus di rumah sakit atau lembaga kesehatan masyarakat. Terus ada di tempat pendidikan ya. Tempat Baik itu pendidikan, tempat tempat agama, Iya. lalu juga tadi disampaikan di tempat fasilitas pemerintahan juga, di kantor pemerintahan itu juga tidak boleh dipasang, termasuk alat peraga kampanye. Tapi kalau di sampingnya boleh. Baik itu di pagar, halaman, dan tembok. Nah, itu juga tidak boleh gitu. itu tidak boleh ya untuk Iya. memasang Alat alat peraga peraga kampanye. kampanye. Tapi kalau untuk kampanye sendiri boleh nggak tuh? Nah, kalau untuk kampanye sendiri itu memang dilarang juga ya, ada beberapa tadi itu termasuk tempat pendidikan, lembaga pendidikan. Akan tetapi sesuai dengan peraturan PKPU ya, dan itu kemarin ada putusan MK nomor 65 gitu ya, boleh melakukan kampanye di tempat pendidikan itu di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi boleh melakukan kampanye dengan catatan harus
ada ketentuan-ketentuan ya, tempatnya, tanggal, hari, terus dilakukan itu pada hari Sabtu Minggu gitu ya, yang tidak mengganggu aktivitas pembelajaran kampus. Terus harus ada izin dari penanggung jawab kampus. Kampus itu kan ada universitas, institut, sekolah gitu ya, atau komunitas kampus apa pendidikan gitu. Jadi perguruan tinggi. Jadi itu boleh, tapi tidak boleh membawa atribut kampanye. Oke, jadi hanya seperti apa itu? Ya seperti melakukan pendidikan politik kepada anak mahasiswa, dan juga ya yang namanya kampanye ya harus materi kampanye sampaikan. Tapi kalau kita perhatikan nih, biasanya kalau udah menjelang seperti ini, bagaimana nih kalau misalnya ada paslon yang mendekati rumah ibadah lalu melakukan kampanye, bisa dikatakan seperti itu? Mungkin Pak Robi pernah menemukan hal-hal seperti itu? Nah, kalau di rumah ibadah mereka nggak boleh ya, di dalam rumah ibadah. Tapi kalau setelah ibadah dia duduk-duduk di sampingnya mungkin lain cerita ya. Nah itu gimana tuh kasusnya? Termasuk nggak tuh Bu Jernih? Itu setelah ibadah duduk-duduk ternyata Pak Robi. Ada gini, ada masjid, ini masjid nih. Sebelah ini kantor partai gitu. Dipasang baliho gede-gede. Jadi orang keluar dari masjid ngelihat baliho itu. Cuma 5 meter jaraknya. Itu saya kira memang jadi persoalan juga kan? Ya, artinya dari segi pengawasan lagi nanti ya di Bawaslu-nya gitu kan. Tapi di tempat ibadah itu jelas, itu baik di lingkungannya itu maksudnya pagarnya, halamannya atau temboknya. Itu tidak boleh ditempelin oleh alat peraga kampanye. Ya, alat peraga kampanye, Dia kegiatan bukan di kampanye. pagar rumah ibadah, di sampingnya. Oke, baik, kita langsung saja mungkin ke Pak Febri. Pak Febri, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jernih ada metode, lalu juga di mana saja boleh dilakukan kampanye. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana jika ingin melaksanakan kampanye di lembaga pendidikan. Nah, tapi Bang Febri, sebenarnya ini menarik. Pengawasan kampanye di era zaman sekarang ini sepertinya akan menjadi lebih sulit ya Bang Febri, karena sudah ada media sosial dan lain-lain. Tapi saya mau pertanyaannya ini, jika untuk pengawasan Bawaslu sendiri itu seperti apa sih untuk kampanye yang tidak online? Ya, pertama sebenarnya tidak ada beda dengan penyelenggaraan pemilu 2019, pilkada 2020 maupun pemilu 2024 yang baru kita laksanakan. Jadi selain ada beberapa kegiatan kampanye yang diatur di dalam PKPU itu, baik itu pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas yang dibatasi jumlahnya, juga ketentuannya dengan mengikuti ketentuan bisa dilaksanakan dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Untuk bupati wali kota itu maksimal pesertanya 1.000, untuk gubernur 2.000. Tapi untuk pertemuan tatap muka tidak dibatasi, tidak ada jumlahnya. Tapi kan kalau Pengawasan Bawaslu contohnya seperti kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan, bagaimana Bawaslu sendiri memastikan bahwa kampanye yang diadakan itu tanpa membawa embel-embel partai, tadi seperti disampaikan Bu Jernih, lalu juga atribut partai, lalu juga tadi di atribut kampanye. Atribut kampanye. Nah, lalu juga untuk di rumah ibadah tidak terjadi kampanye oleh paslon, itu seperti apa? Ya, yang jelas kami melakukan pengawasan melekat terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan kampanye. Pertama yang perlu dipahami juga oleh semua paslon maupun tim kampanye, ada larangan yang diatur tadi sebagaimana yang disebutkan, baik itu mempersoalkan dasar negara, melaksanakan kegiatan kampanye di rumah ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah. Kegiatan itu bukan hanya penyelenggaraan kegiatannya saja, termasuk pemasangan alat peraganya. Nah, ketika ada penyelenggaraan atau ketika ada izin kegiatan kampanye yang akan dilakukan di rumah ibadah, fasilitas pendidikan maupun fasilitas pemerintahan, kami pasti akan mengingatkan kepada panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Yang menjadi persoalan kan begini, kegiatan kampanye itu tidak ada izin, ya, karena seyogyanya kegiatan kampanye yang ingin dilakukan harus izin kepada pihak kepolisian, ditembuskan suratnya kepada KPU dan Bawaslu. Nah, ketika ada kegiatan kampanye tetapi tidak ada izin, nah ini akan berpotensi terhadap pidana. Nah, kami melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang ada izin. Bagaimana ketika kegiatan itu tidak ada izin? Ya kita akan melihat nanti
biasanya tuh ada pihak-pihak yang akan memberikan informasi kepada Bawaslu, baik itu melalui WA, melalui telepon, dengan menyampaikan bukti-bukti terhadap kegiatan-kegiatan kampanye terselubung yang dilaksanakan di fasilitas pemerintah, apakah di fasilitas pendidikan maupun fasilitas keagamaan. Nah, itu kita akan proses sebagaimana ketentuan bersama dengan Sentra Gakumdu, karena ada potensi pelanggaran tidak pidana di sana. Nah, kemarin di 2024 pemilu ada salah satu calon anggota DPRD di Kota Batam yang melaksanakan kegiatan kampanyenya di halaman masjid. Nah, itu juga diproses bersama Sentra Gakumdu sampai di pengadilan ingkrah, dan akhirnya yang bersangkutan didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kota Batam. Nah, ini yang juga kita harapkan kepada baik itu pasangan calon maupun tim kampanye untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Berbeda dengan mungkin fasilitas pendidikan tadi yang disampaikan Bu Jarni, ada ketentuan ketika itu pelaksanaannya di perguruan tinggi, itu juga harus ada izin. Dan izin itu juga diberikan oleh pengelola. Nah, batasannya adalah tidak membawa atribut kampanye. Jadi hanya yang bersangkutan hadir dengan timnya dan menyampaikan orasi-orasi ataupun semacam apa ya, kalau kita bisa bilang kuliah umum ya, kepada mahasiswanya dan menyampaikan visi misinya, bagaimana programnya ke depan segala macam. Hanya sebatas itu, tidak boleh membawa alat peraga kampanye ataupun atribut kampanye yang lainnya. Nah, ini yang juga akan kami lakukan pengawasan melekat. Sedikit Mbak Yoli mungkin menyinggung soal tadi yang dibahas, supaya ini tuntas juga bagaimana dengan RT RW. RT RW itu di dalam Permendagri nomor 18 2018 kalau saya tidak salah ya tahunnya, larangannya adalah dilarang menjadi anggota partai politik, itu jelas ya. Jadi jika ada RT dan RW yang saat ini menjadi anggota partai politik ataupun pengurus, bahkan pengurus, itu sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai RT dan RW ya. Kami juga biasanya ketika menemukan di tahapan ini ada yang menjadi anggota partai politik, kami akan menyampaikan kepada pemerintah setempat ya, karena di tahapan pemilu kemarin, di tahapan pemilu kita juga menyampaikan dan mengingatkan kepada pemerintah setempat. Dan apakah RT RW boleh ikut kampanye? Boleh ya, RT RW boleh ikut kampanye. Yang dilarang adalah ketika RT RW itu memobilisasi atau melaksanakan kegiatan kampanye untuk calon-calon tertentu. Tapi ketika dia ikut menghadiri kegiatan kampanye, dia boleh. Karena yang dilarang itu di dalam Permendagri, dilarang menjadi anggota partai politik dan dilarang terlibat politik praktis ataupun terlibat di dalam kegiatan partai politik. Ya, jadi misalnya rapat internal partai politik itu dilarang. Kegiatan-kegiatan internal partai politik dilarang. Dari Bawaslu itu dilakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kampanye yang akan dilakukan oleh paslon-paslon, dan juga untuk RT RW itu diperbolehkan ya Bang untuk hadir namun tidak melakukan politik praktis. Seperti itu Bang Febri. Nah, betul. Bang Ade Angga nih, terima kasih Bang Febri. Bang Ade, tadi juga disampaikan bahwa ada sejumlah aturan, ada sejumlah larangan. Nah, kalau dari partai politik, seperti apa sih cara partai politik untuk memastikan bahwa seluruh tim kampanye ini benar-benar memahami larangan dan juga aturan yang telah diatur? Baik, terima kasih. Secara sederhana ya, kita selalu mengirimkan aturan-aturan kepada seluruh orang yang tergabung di dalam tim kampanye. Maka kami juga sudah awali ketika pertemuan-pertemuan awal pada saat konsolidasi untuk tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, tim kampanye ini kan ada bidannya. Bidannya itu adalah sekretariat tim kampanye di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Maka kami wajibkan kepada seluruh anggota dan pengurus dari tim sekretariat ini untuk terlebih dahulu memahami aturan yang berlaku. Nah, kalau sekretariat tim kampanye sudah memahami aturan yang berlaku, maka mereka berkewajiban untuk terus mensosialisasikan aturan-aturan yang ada, termasuk ketika kami mendapatkan surat ya, forward dari
Bawaslu Provinsi Kepri, dan itu langsung kami tindak lanjuti, kami himbau kepada anggota-anggota DPRD yang masuk dalam tim kampanye untuk turun untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah, sederhananya sih ya, kalau ada aturan kita ikuti saja, seperti itu kira-kira Mbak. Dan lain-lain itu memang selalu diperhatikan ya Bang ya, jangan sampai melanggar Nah, aturan dan dan juga apalagi ini bukan aturan yang baru gitu kan. Nah, 5 tahun lalu juga ya banyak anggota DPRD yang melakukan izin cuti kampanye ini, kecuali di hari libur seperti yang disampaikan tadi. Oke, baik Bang Ade, terima kasih. Nah, kita beralih kembali ke Bu Jernih nih. Bu Jernih, tadi kita udah bicara terkait kampanye yang dilakukan secara offline, tapi hari ini salah satu medianya itu adalah media sosial. Nah, kalau untuk di media sosial sendiri ada nggak nih aturan khusus yang harus diperhatikan oleh tim kampanye dalam melakukan kampanye Iya. di media sosial? Ada aturan di media sosial ya. Sebelumnya melakukan kampanye itu akun media sosial itu harus didaftarkan ke KPU. Maksimal tuh 20 akun. Maksimal 20 akun Masing-masing untuk satu platform. paslon. Oke. Platform. Platform. Jadi ya masing-masing paslon. Jadi itu didaftarkan, baik itu misalnya Facebook 20 akun maksimal, IG, TikTok yang sekarang kan, atau Twitter. Jadi intinya itu didaftarkan dulu ke KPU. Nah, materinya ya sama dengan materi kampanye, tidak boleh mempersoalkan Undang-Undang Dasar, Pancasila, terus tidak memprovokatif dan seterusnya ya, yang sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024. Dan itu juga materi yang disampaikan itu ya hal-hal yang sifatnya menjadi provokatif atau juga mengajak pemilih untuk melakukan tidak menggunakan hak pilihnya, itu lain lagi nanti di pengawasan. Jadi aturannya itu ada di dalam memberikan materi kampanyenya, terus dan kampanye di media sosial itu memang sudah sudah diawali ya di tanggal 25 sampai nanti 59 ke depan di tanggal 23 November 2024. Nah, jadi bedakan dengan iklan di media massa. Nah. Tapi kan Bu, kalau misalnya untuk di kampanye secara terbuka atau menggunakan alat peraga ya, tadi seperti contohnya saja ada baliho, itu kan nanti di tanggal 25 November sudah harus diturunkan. Sedangkan kalau media sosial itu gimana? Harus dihapuskah akunnya atau seperti apa? Di tanggal 24 November, artinya 3 hari sebelum hari pemungutan suara, itu juga sudah harus dibersihkan. Dia harus terpikat, termasuk akun harus ditutup. Oke, baik. Harus ditutup, tidak boleh lagi ada kegiatan untuk kampanye di media sosial. Oke, seperti itu ya Bu Jernih. Terima kasih. Kita ke Bang Robi. Bang Robi, Pak Robi, tapi penggunaan media sosial sebagai alat kampanye nih, gimana nih pendapat Bang Robi sendiri? Iya kan, memang sekarang zamannya medsos untuk memenangkan pilkada atau kompetisi baik pemilu gitu. Dia sebagai tools yang baik untuk mempengaruhi gitu. Nggak terlalu besar biaya kan, kalau ngumpulin orang 1000 biayanya berapa untuk konsumsinya. Kalau media sosial kan ya cuma rajin-rajin posting aja yang pemegang 20 akun itu. Nah, tapi yang menjadi tantangan, bisa nggak dipastikan 20 akun yang berkampanye, saya kira pasti lebih lah ya, di luar yang didaftarkan oleh KPU. Nah, yang didaftarkan KPU itu ya ditutup tanggal 23 November atau 24 November, tapi yang tidak didaftarkan kan nggak bisa ditutup itu. Paling cuma ngasih saran saya tutup, tapi nggak ditutup juga sampai sekarang. Yang pemilu 2020 ya, pilkada 2020. Saya kira bukan hanya 20, tapi bisa ratusan akun yang berkampanye untuk memenangkan calon itu. Nah, ini kan yang mesti dipantau Bawaslu dan KPU, mengingatkan calonnya. Yang berbahaya itu akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Dia menyerang terus itu. Kalau yang sosialisasi itu nggak masalah, tapi kalau akun menyerang itu yang membuat jadi situasi informasi gaduh, fake ya, Pak? News itu ya. Itu kan yang mesti menyebarkan informasi bohong, hoax, fitnah, yang akun-akun seperti itu yang mesti di take down oleh
penyelenggara pemilu berhubungan dengan aparat hukum ya. Tapi kalau sosialisasi ya nggak masalah, biar partisipasi publik bisa 101% gitu kan. Kalau 80% kan sayang, duitnya habis puluhan miliar tapi masih ada yang nggak memilih, ada puluhan ribu orang nggak memilih. Tapi Karena penggunaan dengan media sosial ini kan artinya besar kemungkinan terjadinya ada pemberitaan yang tidak benar, lalu juga hal-hal yang negatif. Ini gimana nih? ya memang begitu kampanye pemilu itu pilkada. Di Amerika juga begitu. Di Amerika malah lebih dahsyat lagi kan. Namanya pilkada, orang hari saling serang menyerang. Kalau nggak serang menyerang ya berdoa saja. Seperti itu. Tapi yang nggak boleh itu yang fitnah, menyebarkan nama baik. Tapi kalau dia beradu strategi bagaimana untuk membangun Kepri itu bagus sekali gitu. Jadi melibatkan publik untuk terlibat serta dalam kampanye mencari pemimpin-pemimpin terbaik. Program apa yang kira-kira yang perlu didukung sama publik? Ya itu bisa benar. Tapi kalau dia menyampaikan calonnya nggak menarik bagi publik kan itu gemanya, gaungnya nggak ekonya itu nggak terasa gitu. Oke. Jadi kalau untuk media sosial sendiri, aktivitas-aktivitas seperti itu sudah biasa ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau dari Bang Febri sendiri sebagai dari Komisioner Bawaslu, ini gimana Bang, pengawasan Bawaslu sendiri untuk kampanye yang dilakukan melalui media sosial? Ya, pertama tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Jernih, ada ketentuan terkait dengan media sosial yang didaftarkan oleh setiap pasangan calon itu dibatasi 20 akun per pasangan calon. Tetapi kalau kita melihat dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang telah lalu, akun-akun yang didaftarkan ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang memang hanya untuk paslon ya. Jangkauannya juga mungkin tidak banyak ya. Tetapi ada akun-akun media sosial lain yang melakukan juga kegiatan kampanye untuk salah satu paslon. Nah, akun-akun lain ini bukan akun yang didaftarkan karena akun ini bisa milik pribadi, ya, milik pribadi misalnya anggota DPRD ataupun milik pribadi masyarakat sendiri melakukan kegiatan kampanye untuk pasangan calon. Tetapi kami sifatnya begini, prinsipnya kita tidak bisa melarang media-media sosial milik masyarakat yang melakukan kegiatan kampanye untuk atau mendukung salah satu pasangan calon karena itu adalah wilayah privasi dari setiap warga negara Indonesia gitu. Tapi kami hanya menghimbau agar kegiatan kampanye yang dilakukan di media sosial agar mematuhi ketentuan. Misalnya tidak menyerang, tidak melakukan kampanye isu sara, hoaks dan sejenisnya. Dan yang pasti kami juga akan menghimbau kepada ASN untuk tidak melakukan kegiatan kampanye bukan hanya yang hadir secara langsung, tetapi juga di media sosial milik pribadinya. Misalnya contoh, melakukan like, komen, share terkait dengan pasangan calon, salah satu pasangan calon. Karena yang sering terjadi adalah ketika akun media sosial milik ASN justru melakukan like, komen untuk postingan salah satu pasangan calon. Nah ini yang biasanya juga akhirnya diproses oleh Bawaslu. Gitu, Oke, Bang. Closing statement apa nih Bang yang mungkin disampaikan kepada masyarakat mewakili dari Bawaslu dan juga himbauan dari Abang sendiri? Ya, pertama kami mengimbau kepada pasangan calon dan tim agar dapat mematuhi ketentuan terkait dengan kampanye. Baik itu larangan-larangan yang mengatur sebagaimana tadi yang disampaikan yang mempersoalkan dasar negara dalam kegiatan kampanye, dan seyogyanya juga melakukan kegiatan kampanye harus ada izin, hindari politik uang, hindari politisasi sara, ya, hindari juga pelibatan pihak-pihak yang dilarang agar penyelenggaraan pilkada ini berjalan dengan baik dan juga berintegritas. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat menghindari politik uang, karena politik uang ini bukan hanya dijerat kepada pemberinya saja, tetapi juga kepada penerima, dan sanksinya juga cukup berat, yaitu 36 bulan minimal dan maksimal 72 bulan. Denda minimal itu 200 juta, maksimal 1 miliar. Nah ini yang perlu
sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah menerima segala bentuk ajakan, iming-iming ataupun pemberian yang berkaitan dengan kampanye, ya. Dan karena potensinya juga bukan hanya menjerat kepada pemberi tapi juga kepada penerima. Dan kami juga mengharapkan peran serta dari kita semua, baik itu masyarakat, stakeholder, untuk dapat bersama-sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada dan menciptakan pilkada yang ada di Kepri maupun di kabupaten kota ini berjalan dengan lancar, aman, damai, dan kondusif tentunya. Dan juga kita mengharapkan nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berdasarkan pilihan dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan. Oke. Nah, untuk dari Bang Ade, halo Bang Ade. Ya, Mbak. Bang Ade, closing statement dari Bang Ade mungkin apa nih yang ingin disampaikan mewakili dari partai politik sendiri maupun dari Abang juga? Baik, pertama kita menghimbau secara umum untuk mari kita jadikan pesta demokrasi ini dengan riang gembira, dengan penuh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kami juga menghimbau melalui media ini kepada seluruh tim kampanye, kepada seluruh relawan pasangan Ansar Nyanyang untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tidak menjadikan ini ajang permusuhan, melakukan kampanye-kampanye yang positif, tidak menyerang pribadi, tidak memasang alat-alat peraga kampanye di tempat-tempat yang sudah dilarang. Yang jelas mari kita jadikan ya suasana ini suasana dengan penuh riang dan gembira. Dan kami juga menghimbau kepada semua pihak lah, karena kan terus terang kalau sekarang sebetulnya sistem pengawasan itu sudah sangat ketat sekali ya. Ya, bahkan pengawasan pemilu itu strukturnya sudah sampai ke tingkat TPS. Jadi saya kira demokrasi ke depan ini sudah lebih baik. Tinggal bagaimana kita bersama-sama komitmen menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih, Mbak Yuli. Oke, baik. Terima kasih Bang Ade. Kita ke Pak Robi. Pak Robi, closing statement apa yang mungkin ingin Anda sampaikan, himbauan kepada tim kampanye, paslon, dan juga mungkin masyarakat Kepulauan Riau? Ya, yang penting adalah pemilih Kepri itu betul-betul memahami track record pasangan calon ya. Ini untuk gubernur dan juga untuk kabupaten kota gitu. Karena kalau kita salah pilih, kita lama menunggunya untuk mengganti gitu. Jadi harus betul-betul dicermati apa sih visi misinya, apa sih program kerjanya, dia mau ngapain gitu. Janji yang masuk akal, rasional, tercapai atau tidak gitu. Kalau janji yang muluk-muluk pasti ini nggak jelas ini. Hanya untuk dipilih tapi nanti dilupakan gitu. Jadi ini yang pentingnya dalam penyampaian kampanye, dan tim paslon juga saya kira memang harus mematuhi ya segala aturan yang ditetapkan oleh KPU, karena kalau kita langgar jadi dia menjadi sampah visual. Sampah visual itu ya itu tadi, bisa orang bisa nabrak gara-gara melihat foto yang senyum di pinggir jalan itu ya. Makanya diatur sama KPU, tempatnya ada disiapkan. Nah, Bawaslu juga ketika memasang tempat yang tidak disiapkan ya mesti dirazia, sering-sering razia, cuma anggarannya juga bermasalah bagi Satpol PP itu. Kalau seminggu sekali razia berat juga ya. Nah, jadi karena waktunya singkat sekali, cuma lebih kurang 1 bulan lebih lagi kita akan menghabiskan masa kampanye. Karena kampanye adalah penyampaian pesan penting visi misi calon. Oke, baik Pak Robi. Nah, kita ke Bu Jernih. Bu Jernih, apa nih yang mungkin disampaikan kepada masyarakat, tim paslon? Ya, kami khususnya dari KPU ya, kita ketahui bahwasanya kampanye adalah merupakan pendidikan politik juga kepada masyarakat pemilih khususnya. Jadi sama-samalah kita mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini dengan melakukan menyampaikan informasi atau pendidikan politik dengan baik dan benar. Dan kita juga berharap Pilkada tahun 2024 ini berjalan dengan aman, damai, kondusif ya, di mana sebelumnya kita juga sudah melakukan deklarasi kampanye kemarin tanggal 24 September ya, di mana komitmen masing-masing
tim paslon atau paslon itu sendiri, stakeholder, bahkan kami di penyelenggara pemilu juga berkomitmen untuk melaksanakan pilkada ini secara damai. Secara damai, aman, dan juga menjadikan bahwa kampanye ini adalah pendidikan politik ya. Iya. Tadi kita mendapatkan dari Pak Robi, dapat kita simpulkan bahwa jadikanlah kampanye ini aman, damai, dan juga menjadi ajang kita memilih pemimpin daerah yang cocok ya visi misinya dengan kita masyarakat Kepulauan Riau. Baik, terima kasih pemirsa YTV, itu tadi perbincangan saya bersama Komisioner KPU Jernih Miliati dan juga telah bergabung melalui virtual Zoom Komisioner Bawaslu Kepri ada Bang Febri Adinata dan juga anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Bang Ade Angga serta akademisi Umrah hari ini ada Bang Robi Patria. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah bergabung dengan kita hari ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Terima kasih telah menyaksikan Siasat edisi kali ini. Tetap saksikan Siasat edisi selanjutnya live di channel YouTube Official YTV dan laman website Ulasan TV. Saya Yolian Dini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.